즐거움의 끝이 없다. TVN. Alea, Iya, kita main ke jembatan itu yuk. nggak mau kemarin aku ke situ jembatan penghubung jalannya tuh rusak, jadi harus lewat pinggir, pokoknya ribet deh. Itu kan kemarin, yuk aku liatin yang sekarang. Ya, ayo. Nah, ini jembatannya sekarang, Alea. Wow, kok bisa cepet banget sih? Bisa dong, kamu tahu nggak kalau kamu dan aku ikut andil dalam membantu memperbaiki jembatan ini loh. Maksudnya? Iya, lewat pajak yang kau bayarin. Aku masih nggak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Jadi gini loh. Terkadang kita tidak menyadari, tetapi setiap kali kita membayar pajak, kita berkontribusi secara langsung seperti pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur yang tadi telah dilihat oleh Caesa dan juga Alea. Pajak adalah salah satu sumber utama negara yang digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan. Secara sederhana, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan penghasilan atau transaksi yang mereka dapatkan. Pajak yang terkumpul digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan publik seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya. Pajak tidak hanya digunakan untuk membangun jalan atau jembatan, tetapi juga untuk menjaga agar sistem pendidikan tetap berjalan. Rumah sakit bisa memberikan pelayanan kesehatan serta mendukung berbagai layanan publik yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. 즐거움의 끝이 없다. TVN. Halo Ajeng. Halo Tiara. Ajeng udah lama ya nungguin aku. Kok baru bentar? Tiara gimana kesibukannya? Aku sekarang kerja dari rumah sih. Ngepet. Sekarang aku kerja di rumah sih. Kerja apa tuh? Sekarang aku kerja sebagai freelance di perusahaan luar negeri gitu, dan gajinya tuh sekitar 60 jutaan per bulan. Keren dong, terus? Terus udah dipotong pajak dari negara tersebut sekitar 12 jutaan. Oh iya ya, itu gimana ya perhitungan pajaknya setelah gaji kamu masuk ke Indonesia? Jujur aku bingung sih, gaji aku kan sudah dipotong dari negara tempat aku bekerja, tapi kan katanya harus tetap bayar di Indonesia nggak sih? Itu gimana ya perhitungannya? Oh tenang aja Tir, itu semua udah ada aturannya di pajak Indonesia. PPh Pasal 24 adalah ketentuan yang memungkinkan wajib pajak di Indonesia mendapatkan kredit pajak untuk pajak yang telah dibayar di luar negeri. Tujuannya adalah untuk menghindari pajak berganda atau double taxation, yaitu pajak yang dikenakan diduga negara atas penghasilan yang sama. Wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan kredit pajak PPh Pasal 24 diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi dan atau badan dan bentuk usaha tetap yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil terendah dari 3 unsur pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri sama dengan seluruh PKP dikali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP kurang dari penghasilan luar negeri. Objek pajak dalam PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri yang meliputi yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada keuntungan usaha atau bisnis profit dari luar negeri, dan yang terakhir ada penghasilan lain yang dikenakan pajak di luar negeri. 즐거움의 끝이 없다. TVN. Mana ya? Aja.
lagi cari alamat nih. Alamat apa tuh? Alamat palsu. Mau kemana? Mau cari alamat rumah bos aku. Mau ngapain, Jeng? Mau ambil bukti pemotongan PPh pasal 21. PPh pasal 21? Maksudnya apaan tuh? Kamu nggak tahu? PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, pekerja lepas, atau penerima penghasilan lainnya. Pajak ini berlaku atas penghasilan yang bersifat pribadi seperti gaji, upah, tunjangan, ataupun honorarium. PPh pasal 21 biasanya dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja dan disetor ke kas negara dengan tarif yang telah diatur sesuai undang-undang sebesar 5% untuk gaji 60 juta per tahun, sebesar 15% untuk gaji antara 60 juta sampai 250 juta, sebesar 25% untuk gaji antara 250 juta sampai 500 juta, 30% untuk gaji 500 juta sampai 5 miliar, dan 35% untuk gaji di atas 5 miliar per tahun. Namun, untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong sudah sesuai, wajib pajak dalam hal ini adalah pekerja atau pegawai perlu mendapatkan bukti potong. Bukti potong PPh pasal 21 adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemberi kerja yang menunjukkan jumlah pajak yang sudah dipotong dan disetorkan. Bukti ini penting karena menjadi referensi bagi pegawai saat melaporkan pajaknya, baik itu untuk laporan tahunan ataupun keperluan lainnya seperti pengajuan kredit atau dokumen administrasi keuangan. Jadi, Ajeng membutuhkan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk memastikan pajak yang telah dipotong oleh bosnya sesuai dan agar bisa melaporkan dengan benar saat melakukan SPT tahunan. Penting bagi kita semua untuk mengetahui tentang perpajakan dan dokumen terkait agar kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari masalah di masa depan. 즐거움의 끝이 없다. TVN. Nah teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita sekarang udah berada di kantor pajak dan kita akan langsung bertanya pada ahlinya nih. Hari ini kita sudah bersama Bang Didi, penyuluh pajak kantor pajak yang di Tengah Naipura. Selamat pagi, Abang Didi. Pagi Kesa. Nah, kami izin perkenalan, Bang. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis, S1 Akuntansi, dan sekarang sudah semester 3. Wih, mantap ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih teman-teman udah berkenan mampir ya deh ke kantor pajak Jambi Tengah Naipura. Insya Allah apa yang mau ditanyakan nih, apa yang mau kita bicarakan, kita ngomongin, boleh deh kita spill dikit-dikit deh ya. Oke, moga deh silakan. Mungkin mulai dari diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Cesa. Sebelumnya izin Bapak, saya ingin bertanya mengenai pasal PPh pasal 21. Jadi sebelumnya kami udah mempelajari mengenai PPh pasal 21 ini. PPh pasal 21 itu kan PPh yang dipotong atas penghasilan suatu wajib pajak atas pekerjaan yang dilakukannya. Untuk definisi yang lebih lengkapnya, bolehkah saya bertanya kepada Bapak, apa itu definisi dari PPh pasal 21? Oke, boleh. Menjadi kajian menarik ya pertanyaan dari siapa tadi? Dini. Dari Dini ya. Dini menanyakan tentang PPh yang sangat populer, yaitu PPh 21 ya, PPh 21 ya, bukan yang bioskop ya, bukan endorse ya. Jadi hari ini Dini menanyakan apa sih PPh 21, kalau sering kedengeran ngomongin apa, makhluk apa itu PPh 21 itu ya. Jadi PPh 21 ialah dari nama PPh, pajak penghasilan. Artinya apa? Pajak yang dikenakan atas penghasilan. Penghasilan apa? Penghasilan dari upah, dari gaji, dari honorarium yang sifatnya dari pemberi kerja untuk bagi wajib pajak dalam negeri. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya bekerja di dalam negeri ini, teman-teman bekerja kemudian mendapat penghasilan, nah itu. Nah, kalau jadi pajak penghasilan. Kalau dapat penghasilan baru dikenakan pajak. Karena ada angka 21-nya ya. PPh pasal 21 atas apa? Atas kalau dari dapat penghasilan dari gaji, upah, honorarium dari pemberi kerja di dalam negeri. Dokumen apa saja sih Pak yang diperlukan untuk laporan dan pembayaran PPh pasal 21 ini? Oke, itu menjadi hal menarik deh ya. Pertanyaan dari Dini ya. Ayu. Oh, Ayu Dini ya.
Maksa ya. Jadi Ayu menanyakan apa saja yang diperlukan dalam proses pembayaran pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 21. Oke Yu, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, kalau ketika Ayu bekerja di suatu badan, suatu perusahaan, maka yang berkewajiban untuk memotong itu ialah badan tersebut. Nah, jadi badan tersebut akan melakukan pembuatan bukti potong. Nah, jadi kita harus dulu tahu dong berapa pajak yang dipotong ya. Nah, itu namanya bukti potong. Penjelasan detail atas misalnya nih, Ayu dari PT misalnya Rins Entertainment, nah, misalnya ya Rins Entertainment ya, bukan yang PT itu ya. Nah, misalnya Ayu dibayar 50 juta sebulan. Amin ya, amin ya. Nah, Ayu nanti dipotong pajak. Nah, Ayu butuh dong hitam putihnya tuh. Nah, PT tempat Ayu kerja itu nanti akan membuat namanya bukti potong. Nah, bukti potong itulah yang nanti akan menjadi dasar proses pembayaran pajak. Jadi bukti potong itu bukti resmi bahwasanya oh Mbak Ayu ini dipotong pajak sekian. Mbak Ayu juga dapat ini dong hitam putih. Oh, saya udah bayar pajak ini buktinya. Buktinya saya ada bukti potong dari pemberi kerja. Gitu. Jadi dokumennya bukti potong. Gitu ya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada peraturan atau kebijakan terbaru? Oke. Nah, itu pertanyaan bagus dari Dini ya. Dini Alea kan maksudnya. Jadi terkait kebijakan terbaru tentu saja kita kalau dulu peraturan kan berputar-putar terus ya. Undang-undangnya macam-macam beda. Undang-undang perpajakan PPh 21 undang-undangnya ada, PPN undang-undangnya ada, PPh 22 undang-undangnya ada. Nah sekarang ini dijadiin dalam satu, namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini disebutkan bahwa harmonisasi, maksudnya cukup satu undang-undang di dalam satu undang-undang itu seluruh peraturan perpajakan tumplek dalam satu rumah, yaitu nggak perlu teman-teman banyak menghafalnya, cukup satu saja. Nggak perlu dihafal juga deh, tapi cukup diketahui. Itu dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dan kedepannya kita akan menggunakan teknologi yang terbaru dari kantor pajak. Itu insya Allah kita launching di awal Januari. Cortex, di mana Cortex ini sistem inti administrasi perpajakan yang canggih. Jadi di situ teman-teman benar-benar akan bisa mengakses wajib pajak, peraturan perpajakan cuma dari HP. Persis kayak teman-teman ketika lagi check out di Toptik ya, di Sipo, di gitu ya. Oke deh. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaannya. Teman-teman, bagaimana jawaban Bapak? Sangat bagus sekali ya. Ya, sangat membantu, sudah dimengerti. Sama-sama. Salam juga buat Bu Dekan, Bu Prof. Baik, nah itulah teman-teman jawaban yang sudah diberikan oleh ahli perpajakan Bang Didi, walaupun tadi sempat teman-teman manggilnya Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau gitu kita akan kembalikan ke video selanjutnya. Terima kasih. Dari video yang kami buat dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan individu, seperti gaji, upah, tunjangan, dan honorium. Pajak ini dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan pajak yang dipotong sudah sesuai, pekerja atau pegawai memerlukan bukti potongan PPh pasal 21, yaitu dokumen resmi yang mencatat jumlah pajak yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. PPh pasal 24 adalah ketentuan yang memberikan
kesempatan bagi wajib pajak di Indonesia untuk memperoleh kredit pajak atas pajak yang telah dibayarkan ke luar negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda atau double taxation atas penghasilan yang sama. Dan kantor pajak memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses perpajakan dengan membuat web yaitu Core Tax System yang akan di-launching pada Januari 2025. Kamu tahu nggak? Ayam. Mana ya?